Surat pernyataan ditandatangani langsung oleh Jessica pertanggal 10 Oktober 2023 beserta materai di bawahnya. Saya Jessica Kumala Wongso dengan ini menyatakan bahwa Pak Oto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang Pak Oto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono atau sukarela untuk permasalahan hukum ini. Jika ada pernyataan kalau saya atau ayah atau ibu atau keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Oto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar, kata Jessica. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Oto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Oktober 2023, Jessica Kumala Wongso. Silakan, Bang Oto. Jadi begini cerita, saya kan di Cina. Jadi banyak di media-media sosial saya melihat kata Dharma Salihin ini saya bohong. Saya bilang kan saya kan tidak dibayar dan memang saya tidak dibayar. Tapi dia bilang saya meras Jessica dan keluarganya sampai di menjual rumah. Ya terus terang aja saya sebenarnya biasanya saya nggak begitu mau peduli. Tapi ini kan kalau dibiarkan kan mencederai nama baik saya kan, termasuk keluarga saya kan. Jadi Jessica ada di dalam penjara, ya kan nggak bisa menjelaskan. Sehingga tim saya ke sana bertanya pada Jessica, wow nggak bisa itu om. Nah karena nggak ada yang bisa rekaman nggak bisa, dibuatlah surat itu. Surat ini yang saya tampilkan. Jadi saya kira dengan adanya surat ini sudah membuktikan betapa Darmawan Salihin telah berbohong menfitnah saya bahwa seakan-akan saya memeras Jessica dan meminta bayaran. Sungguh saya tidak menerima bayaran 1 rupiah pun dari sini. Saya katakan sekali lagi, saya pernah diberikan oleh keluarga Mirna semangkuk bubur waktu saya membuat pledoi 2 hari 3 malam di suatu tempat dan dikasih bubur pada jam 3 pagi. Itulah yang pernah saya terima dari keluarga Mirna. Jadi ini keluarga saya kepada Pak Dharma Salihin bahwa Anda sebaiknya tidak berkata seperti itu, ya tidak baiklah. Jadi begini ya, saya ingin menyampaikan begini. Kasus ini sebenarnya saya tidak mau ini menjadi head to head seakan-akan Jessica lawan Mirna. Enggak. Kita ini penegakan hukum. Saya respect, saya hormat, saya duka, saya mengerti perasaan daripada keluarga Dharma Salihin. Saya juga betul-betul berduka gitu loh ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa ada hal apa-apa. Tapi saya hanya ingin mencari suatu keadilan buat Jessica. Tanpa harus membuat head to head antara Jessica dengan Mirna. Jadi ini adalah soal keadilan yang harus kita perjuangkan. Kasihan anak orang, kan begitu. Ya. Saya sudah katakan, kalau Jessica betul berbuat, seumur hidup atau hukuman mati lah dia itu. Betul-betul, Bang Oto Hasibuan ditahan dulu tadi. Tapi kalau Bang Oto bersalah, gue habis baca surat. Sedih banget pokoknya, lo baca sendiri nih ya, gue kasih tahu. Ini suratnya Jessica dari tahanan. Lo pause, lo screenshot. Sumpah sedih banget ya, apalagi kalau kalian misalnya punya keluarga yang mengalami kasus gitu. Mungkin kasusnya beda tapi intinya sama-sama di penjara lah. Pasti nulis-nulis kayak diary book kayak gitu-gitu guys. Dan kalau dibaca itu bikin hati kita tersentuh banget. Ini kita yakin 99% bahwa Jessica itu bukan pelakunya. Bukan hanya dari nonton Eskol aja ya. Tapi kecurigaan kita dari barang bukti yang tidak jelas gitu kan. Dari si penegak hukum yang menangani kasus ini juga terseret kasus hukum yang berkaitan dengan darah juga gitu. Jadi ya wajar gitu kalau publik sekarang marah dan curiga ini kasus tuh nggak adil. 20 tahun loh kak, bayangin. Sekarang gue kasih tahu kalian nih. Nih kalian tahu kasus ini? Yang baru-baru ini terjadi. Anaknya DPR menganiaya pacarnya sendiri sampai metong, dilindes pakai mobil dengan ancaman penjaranya cuma 12 tahun. Jelas udah metong dan dia pelakunya 12 tahun lo tahu. Sedangkan kasus yang
barang buktinya pun tidak jelas dan tidak diotopsi. Saya ada botolnya. Botol untuk ngeracun. Ya insting aja gitu. Insting Kak, pakai insting, tidak objektif. Ya Allah, sumpah gak adil banget ya Allah. Konoha ya Allah. Duh, negara. Capek ya gue mau makan malam deh. Kenal lo? Jessica Wongso tolak ajukan gerasi karena ia tak bersalah. Jessica merasa ia lebih baik dihukum seumur hidup daripada mengakui kesalahan yang dia tidak lakukan. Ungkap seorang wanita yang kuat yang hari ini mendekam di balik jeruji besi. Ya, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kini menjalani kehidupan baru di penjara. Ia aktif mengajar bahasa Inggris kepada sesama narapidana. Jessica dinyatakan bersalah atas dugaan kasus pembunuhan Mirna dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun pada 2016. Ia telah menjalani hukumannya selama 7 tahun dan masih memiliki 13 tahun lagi untuk menjalani masa tahanannya. Selama di penjara, Jessica mengikuti berbagai kegiatan positif termasuk mengajar bahasa Inggris. Dia mengajar bahasa Inggris kepada sesama narapidana. Berbagai cara telah dilakukan Bang Otto Hasibuan agar Jessica mendapatkan keadilan. Sampai pada akhirnya 3 tahun lalu, ia meminta Jessica untuk mengakui perbuatannya agar bisa mengajukan gerasi untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden. Permintaan tersebut langsung ditolak oleh Jessica. Bahkan Jessica berkata ia tak mau gerasi. Dia tak mau mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Jessica akan jalani terus karena Jessica bukanlah pembunuh. Ya guys, dengan ketulusan hati Jessica dalam menjalani hukumannya, rasanya dia sungguh tak bersalah. Apalagi dia dihukum di negerinya sendiri tanpa alat bukti yang cukup. Satu-satunya cara tegakkan keadilan, post, repost, like, komen setiap hari dukungan tentang Jessica sampai Jessica mendapatkan keadilan di negeri Konoha ini. Ketuanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Ini nih yang lagi rame, perkara Jessica beneran disalti atau enggak. Kan sekarang yang lagi beredar itu kan isunya kayak Jessica itu palsu. Dia lo nggak disalti, dia sendiri yang nggak mau dipindah. Dia sendiri yang mau meditasi di situ, nggak mau nyampur sama tahanan lain. Ini aku mau ngelurusin ya, Jessica itu pernah disalti ketika dia masih dalam proses pengadilan, belum dihukum. Nah, video yang beredar yang dia bilang dia nggak mau campur sama tahanan lain, mau sendiri aja, mau bertapa, meditasi, itu adalah video setelah dia 3 tahun ditahan. Jadi menurut persidangan, sebelum ada putusan hukuman, Jessica itu pernah ditaruh di selti yang lampunya nggak mati, ada tikus, kalajengking, hujan kecoa. Dan itu semua dia sampaikan di persidangan. Harusnya lo ya, dia nggak mungkin bohong di persidangan. Kalau sampai itu bohong, udah pasti di-cut, dipotong sama jaksa, hakim, dan kan juga banyak polisi-polisi di sana. Oke, jadi video yang beredar yang dia bilang nggak mau dipindah, dia mau di situ aja memeditasi, itu adalah video setelah dia sudah ada putusan hukuman penjara dan udah berjalan 3 tahun. Jadi ya, itu bukan selti memang. Sumpah ya, demi Allah, demi Rasulullah, gue selama hidup di dunia ini 22 tahun, gue baru tahu, gue baru nemu ada profesor modelan kayak begini nih. Lu profesor apa bukan sih, sumpah? Hah? Lu ditanya di podcast nggak ngongeng. Lu kalau ngomong punya bukti yang valid apa enggak gitu loh. Lu punya bukti yang valid apa enggak? Lu punya bukti fisik apa enggak? Lu jangan asal ceplos-ceplos. Lu ditanya di podcast nggak ngongeng. Apa sih yang lu ngomong, hah? Gue kasih tahu itu jatuhnya lu fitnah loh. Lu fitnah. Jessica hidup di penjara 7 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Lu bayangin aja lu ada di posisi Jessica, lu gak bakal mampu pasti. Lu gak bakal mampu. Gue kasih tahu. Ini Jessica ya, kalau nanti besok-besok terbukti dia gak bersalah, ini Jessica bisa gak sih tuntut nih orang-orang kayak beginian? Hah? Orang-orang kayak begini dituntut aja biar masuk penjara sekalian. Lu sekelas profesor lo, modelan lu kayak begini nih, ya Allah malu. Satu Indonesia ini nonton podcast itu ya, orang udah tahu lu tuh bohong. Orang udah tahu tuh lu penipu. Lu dibayar berapa sih, Prof? Hah? Kita anak-anak bocil ya yang baru naik nih ya, baru naik badannya, kita pada tahu semua lu tuh pada bohong semua. Kita yang nonton aja lu, kita malu, kita yang sebagai orang lain ya.
Kita sebagai orang lain aja kita malu loh, apalagi keluarga lu. Aduh kasihan, pada dibawa-bawa pasti pada dihujat semua satu keluarga. Ih ya Allah, nggak habis pikir. Aduh, mudah-mudahan ya secepatnya Allah tuh buka jalan ya, supaya orang-orang modelan kayak begini nggak ada lagi di Indonesia. Dikasih masuk aja penjara sekalian. Jessica, gue kasih tahu ya, lu tuntutnya orang-orang modelan kayak begini. Sumpah, orang-orang modelan kayak begini nggak pantas hidup di Indonesia. Guys, aku baru tahu loh guys, ternyata Profesor Edi ini adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Buset, buset, buset. Bukan orang sembarangan coy. Dari kasusnya si Jessica ya, langsung naik jabatan. Sekarang jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Mantap kali ya. Jangan main-main guys. Jangan sembarangan roasting guys. Buset, buset. Tapi ya, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, apakah memenjarakan Jessica tanpa otopsi dan hanya dari bukti bukti sianida di gelas dan di CCTV itu tidak melanggar hak asasi manusia, Pak Wamen? Kayaknya itu melanggar hak asasi manusia deh, ya kan? Nah, kebetulan sekali loh ya, Anda diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Coba dong pertimbangkan hak asasi manusia, memenjarakan seorang wanita muda ya tanpa bukti yang lengkap, tanpa otopsi gitu. Bahkan keterangan ahli-ahli yang profesor-profesor yang sudah teruji, sudah paten ilmunya kayak Profesor Jaya juga bisa-bisanya diabaikan gitu oleh para hakim gitu. Apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia, Pak Wamen? Aduh.